Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahira Sekti, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Pendamping Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Nah, yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, keberhasilan pendidikan seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana kegiatan belajar mengajar di sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya menurut Mardianto 2016. Nah, selanjutnya bentuk peran orang tua bermacam-macam. Salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap anak. Orang tua merupakan sosok yang intensitas pertemuannya paling intens dengan anak, sehingga pendamping orang tua sangat diperlukan sebagai koordinasi guru rumah dengan orang tua saat anak belajar di rumah, menurut Yulianingsi et al. 2020. Nah, berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, bahwa terdapat beberapa siswa yang mau belajar jika tidak disuruh oleh orang tuanya. Ada juga yang mengaku bahwa tidak mau belajar jika tidak ditemani oleh orang tuanya. Nah, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian orang tua yang dalam hal ini berupa pendampingan orang tua terhadap proses belajar anak di rumah. Kurangnya pendamping orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi proses belajar anak yang membuat anak jadi malas belajar, bahkan tidak mau belajar secara tidak langsung. Nah, selanjutnya, prestasi merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan belajar anak. Menurut Rohmat 2019 mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi prestasi seorang anak, dan di antara faktor-faktor tersebut orang tua yang menempati peran yang sangat penting. Nah, sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa orang tua memberikan pengaruh sebesar 75% terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Sisanya 30% dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yaitu sekolah dan masyarakat. Adapun rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana gambaran pendampingan orang tua siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Yang kedua, bagaimana gambaran prestasi belajar siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Yang ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara pendampingan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Nah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui gambaran pendamping orang tua siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Yang kedua, mengetahui gambaran prestasi belajar siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Yang ketiga, mengetahui hubungan yang signifikan antara pendamping orang tua dengan prestasi belajar siswa SD Impres 6-75 Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Nah, adapun manfaat di sini, manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambahkan wawasan khususnya tentang pendampingan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan adanya pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya prestasi belajar.
Yang ketiga, memberikan kemudahan pada guru dalam menyampaikan pembelajaran dengan adanya pendampingan saat anak belajar di rumah. Nah, adapun kajian teori di sini yang pertama yaitu pengertian pendampingan orang tua menurut Prasetyo 2018. Pendampingan orang tua adalah pendampingan orang tua dalam proses belajar anak adalah upaya untuk orang tua untuk menemani dan memberikan bantuan dalam mengatasi masalah dan dalam belajar, memberikan dorongan motivasi, dukungan pengawasan dan memberikan fasilitas pada anak agar semangat dalam belajar. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan anak menurut Saputri 2007. Yang pertama, usia orang tua 18 tahun sampai 35 tahun dianggap usia yang paling baik dalam berperang untuk menjadi orang tua. Yang kedua, pengalaman menjadi orang tua. Yang ketiga, hubungan perkawinan. Yang keempat, keterlibatan ayah dalam pengasuhan pendekatan mutakhir yang digunakan dalam hubungan ayah dan bayi yang baru lahir. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pendampingan orang tua dalam proses belajar. Menurut Sohib mengemukakan beberapa pendampingan menurut Sohib mengemukakan bahwa beberapa prinsip-prinsip pendampingan orang tua dalam proses prestasi belajar. Yang pertama, masa usia dini. Yang kedua, keseluruhan aspek anak sangat penting. Yang ketiga, belajar tidak terpisah-pisah karena segala sesuatu saling berkaitan. Yang keempat, motivasi yang intrinsik. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, terdapat masa-masa yang sangat mudah. Yang keenam, pendidikan anak dimulai dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang tidak dapat dilakukan. Yang ketujuh yaitu terdapat suatu kehidupan batin. Yang kedelapan, orang dewasa maupun anak-anak yang berinteraksi dengan anak yang memiliki peran yang sangat penting. Adapun bentuk dampingan orang tua di sini, peranan orang tua dalam lingkungan keluarga khususnya dalam pendampingan anak yaitu sebagai guru, penuntun, pembimbing, pengajar, sebagai pemberi contoh. Nah, aspek-aspek pendampingan orang tua dalam proses belajar menurut Prasetyo 2018. Yang pertama, menyediakan fasilitas belajar. Yang kedua, mengawasi kegiatan belajar anak di rumah, mengawasi penggunaan waktu belajar anak di rumah, dan yang terakhir, mengawasi kesulitan yang dihadapi anak dalam proses pembelajaran. Nah, kajian teori yang kedua yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan menurut Syah 2010 adalah tingkat keberhasilan siswa yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Syah yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini merupakan faktor internal di sini merupakan faktor yang berasal dari batin dari individu itu sendiri yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yang meliputi inteligensi atau kecerdasan, minat, sikap, dan motivasi belajar. Yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi prestasi belajar yang dapat digolongkan ke dalam faktor sosial atau non sosial. Yang pertama, yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Di sini yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian di sini adalah penelitian korelasional menurut artikel 2013. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Nah, berdasarkan penelitian ini untuk mencari hubungan antara pendamping orang tua dengan prestasi belajar siswa SD Impres 675 Kading, Kecamatan Barabo, Kabupaten Bone. Yang kedua yaitu desain penelitian. Desain penelitian di sini merupakan cara yang dipilih dalam melakukan prosedur atau langkah-langkah penelitian untuk mempermudah peneliti mengetahui hubungan pendamping orang tua dengan prestasi belajar siswa sekolah SD Impres 675 Kading, Kecamatan Barabo. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi di sini merupakan wilayah generasionalisasi yang terdiri atas objek dan subjek. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik. Adapun teknik pengumpulan data di sini yang digunakan dalam penelitian adalah angket dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensiasi. Itulah pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.